wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersua kembali di dalam live streaming Mbah Salim ya. Yang mana live ini ya kita berkesinambungan dari hubungan partai yang pertama, yaitu tentang untuk mempengaruhi atau mengendalikan pikiran orang lain. Dan yang sesi kedua ini lebih mendalam lagi. Insya Allah dengan yang kedua ini saudara bisa mengendalikan, mempengaruhi orang jarak dekat maupun jarak jauh dengan cara yang mudah tanpa kita cut. Nah, untuk bisa mengendalikan pikiran orang lain ya, yang mana untuk hal tersebut itu membutuhkan ya kekuatan pikiran, baik pikiran min power ya yang ada di dalam diri kita. Itu ada 13 cara untuk bisa menguasai ilmu ini. Nah, untuk bisa mencapai kontrol atas pikiran dan emosi kepada diri kita yang kita salurkan ke orang lain dengan membawa banyak perubahan positif dari dalam diri kita ya, tentunya Mbah Salim akan memberikan ulasan tentang cara agar ilmu ini mencapai tingkat yang sempurna, yang mana pikiran bisa menjadi sahabat paling baik sekaligus musuh paling jahat. Teknik pengendalian pikiran adalah alat untuk berkomunikasi dengan diri, memahami semua kemampuan yang saudara miliki, dan belajar bagaimana menggunakan kekuatan saudara untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, cara-cara untuk mengendalikan pikiran ya, yang membantu saudara untuk mengambil alih emosi yang ada di dalam diri kita, memandu pikiran saudara ya, kita memandu pikiran kita dan mengembangkan kontrol diri yang dapat membawa saudara jauh sekali untuk menelusuri kehidupan di dalam diri kita. Nah, cara ini membantu untuk melatih secara tidak langsung pikiran saudara yang digunakan ya, potensinya dalam mengatasi situasi yang sangat sulit ya. Belajar secara teratur membantu meningkatkan kemampuan mental saudara, bekerja secara efektif, mengatasi kesulitan, dan menemukan ketenangan di dalam jiwa. Nah, untuk menguasai cara mengendalikan pikiran orang lain, mengendalikan diri kita sendiri ya, baik diri kita sendiri maupun ke orang lain, itu ada 13 cara. Nah, yang pertama, berhenti dan atur nafas ya. Ini cara yang pertama. Mohon ini kita live streaming ya, simak baik-baik. Yang pertama, kita berhenti dan atur nafas. Hentikan pikiran saudara yang tak terkendali dengan mengambil istirahat sebentar. Ambil beberapa tarikan nafas ya. Nah, yang sangat dalam. Nah, untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan lagi aktivitas kita, supaya saudara dapat menelaah pikiran dengan sangat jernih ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tahan nafas, duduk santai, nafas pelan-pelan, keluarkan bila kita tidak kuat. Halus, tangan di atas lutut, ya, kita duduk rileks santai. Dengan pikiran yang jernih dan kepala yang dingin. Nah, sejenak di dalam hening itu, saudara pusatkan pikiran kita melakukan pengaturan nafas. Saudara telah memberi jarak antara diri dan pikiran, sehingga lebih mudah untuk mengelolanya. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan 90 detik bagi pemicu yang bernama neurokimia. Neurokimia yaitu untuk memudar
dari otak dan kembali lagi pada kimia otak yang normal. Jadi, cobalah menghitung sampai 90. Jadi, cobalah menghitung sampai 90 detik untuk menenangkan diri. 90, 89, 90, 89, 88, 87, 86, 85 dan seterusnya sampai selesai. Kita hitung mundur ya. Nah, setelah itu selesai, yang kedua, nikmatilah saat-saat ini ya. Terus merenungkan masa lalu saudara yang sudah pasti tidak bisa kita ubah, atau membayangkan masa depan yang tidak mungkin dapat kita prediksikan. Nah, hal ini sangat jelas menyebabkan hilangnya kendali atas pikiran. Untuk itu, fokuslah pada saat ini. Dan disinilah keadaan paling nyata yang dapat saudara akan mengikutinya. Nah, pikiran saudara akan mengikuti. Banyak ahli ya, spiritual itu menikmati hidup pada saat ini yang mendorong ketenangan dan kedamaian batin yang tiada tara. Setelah itu ya, setelah mendapatkan kerileksan atau kesantaian, ajukan pertanyaan yang sangat sederhana untuk diri kita. Bertanyalah, apa yang dapat kulakukan sekarang untuk mengubah apa yang kurasakan? Nah, bertanyalah kepada diri sendiri, kepada saudara ya. Kita bertanya kepada kita. Kita bertanya kepada diri sendiri. Apa yang harus kulakukan untuk mengubah apa yang kurasakan saat ini? Apa yang kurasakan untuk masa depan? Nah, bila hal ini sudah selesai, yang ketiga, dilanjutkan dengan menelusuri beban pikiran saudara tanpa menghakimi setelah berhenti. Kembalilah pada pikiran saudara tanpa mengkritik diri ya, tanpa memonis, tanpa memaki. Nah, mengapa kita bisa memiliki pikiran seperti itu, dan apa yang membuat saudara merasa kehilangan kendali atas otak saudara sendiri ya, atas diri kita sendiri? Kenapa bisa hilang kendali? Nah, untuk memandang pikiran secara objektif akan membantu saudara memahaminya tanpa memancing keluar emosi negatif. Jika saudara mengalami kesulitan, tuliskan semua pikiran tersebut dan baca kembali dengan keras-keras. Nah, bila hal itu sudah selesai, kita lanjut yang keempat. Ambil tindakan untuk mengatasi pikiran saudara yang berdiam diri. Ya, memikirkan ide tanpa segera bertindak. Hanya memikirkan saja. Hanya membayangkan cita-cita saja tanpa segera bertindak. Hal itu akan menciptakan lingkaran pikiran tak berujung atau pikiran tak sehat ya, atau panjang tangan, suka mengandai-ngandai. Akhirnya hal ini menimbulkan stres. Nah, bahwa andai-andai itu memang para ahli itu tidak memperbolehkan andai-andai. Lakukanlah walaupun itu kita belum mengetahui. Yang penting dicoba dulu daripada berandai-andai. Nah, buatlah rencana ya. Setelah itu kita membuat rencana untuk mengatasi pikiran dan kekhawatiran saudara. Karena ketidakpastian seringkali berakar pada pikiran liar. Jika saudara tak kunjung berhenti memikirkan beban pekerjaan, beban keluarga, beban rumah tangga, ya, beban pacar, beban jomblo, dan beban ekonomi tentunya, ya, itu akan mempengaruhi pikiran kita. Untuk itu, buatlah rencana untuk memisahkan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi, ya. Contohnya, masalah di tempat kerjaan jangan sekali-kali dibawa di rumah. Karena hal ini sama saja dengan minyak dengan air, tidak akan nyambung, bisanya cuma perang. Ya, hal ini kita harus bisa mengendalikan
Nah, manfaat ilmu ini kita bisa mengendalikan, yaitu urusan kerja, urusan di rumah. Nah, salah satu manfaat ilmu itu seperti ini ya. Kita bisa mengendalikan objek pikiran yang ada di dalam diri kita dan tentunya kepada orang lain. Nah, setelah saudara bisa mengambil cuti ya, tak banyak membawa pulang pekerjaan. Contoh kita lanjutkan, saudara mempunyai masalah di pekerjaan ya, kita mengambil cuti dan tak banyak membawa pulang pekerjaan atau mencari pekerjaan baru yang saudara suka. Biasanya kita tidak mampu mengendalikan pikiran karena takut bertindak untuk mengatasinya. Nah, setelah saudara menyusun rencana, saudara harus mengikutinya. Jadi rencana sedikit langsung action. Itu lebih baik daripada banyak-banyak rencana. Hanya membuat kepala pusing mau pecah. Nah, hal ini kita harus bisa mengendalikan. Inilah manfaat ilmunya. Nah, setelah itu, yang kelima, tenangkan diri saudara dalam lingkungan yang nyaman, ya, yang nyaman dari dunia luar. Dan dunia luar itu sangat mempengaruhi keadaan batin saudara, ya. Jadi, jika saudara berada di lingkungan yang tidak membuat nyaman atau di luar kendali, pikiran saudara akan menyerap dan segera berubah. Nah, gampang terpengaruh contohnya ya. Ada hal ini terpengaruh, ada hal itu terpengaruh. Akhirnya akan membuat suasana buruk di otak pikiran saudara. Nah, hal itu akan mencerminkan perasaan ya, perasaan kita yang enjoy, terus ada kata-kata yang tidak enak menjadi tidak mood atau emosi. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita putarlah musik terapi, musik santai ya. Saudara bisa mencari musik yang santai ya, yang mengheningkan ya. Bisa diputar sambil kita duduk bersila, sambil kita rileks. Nah, atau bila saudara tidak menginginkannya, bisa saja saudara pergi ke tempat yang saudara suka, atau di tempat pegunungan, atau relaksi, atau di tempat sepi, atau di tempat sejuk ya, atau menggunakan aromaterapi ya, yang kita beri asap agar pikiran kita itu rileks dan dapat membantu untuk mengendalikan pikiran kalau kita rileks. Jadi saat suasana keruh ya, kita rehat sebentar karena mesin di dalam diri kita panas. Kita rehat sebentar. Setelah itu carilah suasana dulu, suasana sejuk, suasana yang saudara inginkan ya, atau lagi ingin menyendiri ya, tenangkan dulu beberapa menit. Nah, setelah selesai kembalilah lagi untuk beraktivitas. Itu kita bisa mengendalikan diri. Nah, kita lanjutkan yang keenam. Setelah itu alihkan pikiran saudara dengan melakukan aktivitas lain ya, bisa berolahraga, bisa bermain, menonton film, atau berzikir, atau apapun lah ya untuk menghibur saudara, tapi tidak terlalu over ya, agar untuk mengalihkan pikiran dari masalah yang sedang mengganggu saudara saat ini. Segera lakukan sesuatu ya. Jangan biarkan diri kita itu berlama-lama duduk diam dengan hanya pikiran melayang. Andai aku ingin jadi orang kaya, andai si dia kudapatkan, andai aku punya mobil, andai. Hanya membuat kita stres dan gagallah saudara akan mengendalikan pikiran kita. Karena pikiran kita dibiarkan membias ya, melayang-layang entah kemana. Nah, dan catat aktivitas yang membantu kita untuk rileks atau santai, masukkan ke dalam jadwal mingguan ya. Akan tetapi ingatlah bahwa cara ini merupakan solusi jangka pendek. Saudara tetap harus berusaha menyibukkan pikiran ketika sulit untuk mengatasinya. Nah, setelah itu selesai, kita lanjutkan ke yang 7. Setelah itu, bicaralah dengan seseorang untuk mengeluarkan pikiran saudara dalam perspektif baru ya, dalam suasana baru, seringkali dapat menjernihkan pikiran dalam hitungan menit. Dan berbagi dengan orang lain mencegah masalah tersebut terulang lagi.
tentunya di dalam pikiran saudara. Nah, orang-orang terbaik yang bisa saudara temui untuk berbagi pikiran bisa saja teman ya, saudara kenal yang saudara akrabi. Baik orang tua, teman dekat ya, ataupun Anda mencari psikiater atau seorang ahli terapis untuk merilekskan pikiran otak kita. Itu bisa saja ya. Nah, yang kedelapan, jangan coba memilih pikiran saudara, tetapi kendalikan saat pikiran itu datang. Karena otak manusia adalah organ luar biasa ya, luar biasa yang dapat membuat lompatan imajinatif. Nah, mengingat kenangan dan menemukan pemahaman dalam waktu yang sangat singkat. Dan saudara tidak akan pernah dapat mengendalikan semua pikiran yang berlalu lalang, berseliweran ya. Pikirkan cara untuk lebih mengendalikan pikiran yang muncul saja. Atau pikiran yang muncul saat ini kendalikan. Bukan menekan pikiran saudara, bukan. Tapi kendalikan pikiran yang tidak ingin saudara miliki. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang ke-9. Utamakan kesehatan mental dan pikiran untuk memelihara otak saudara dengan mengupayakan tidur setidaknya 7 atau 8 atau 7 atau 9 jam dalam setiap malam. Untuk mengelola tingkat stres dan mempertahankan pandangan positif mengenai hidup. Konsumsi makanan sehat dan olahraga teratur dapat mendorong kesehatan mental dan fisik. Nah, setelah itu kita lanjutkan yang ke-10 ya. Kita ketahui bahwa kejadian yang memicu beban pikiran, walaupun memang tidak seharusnya kita menghindari, ya tidak seharusnya kita menghindari semua masalah. Berhati-hatilah terhadap apa saja yang dapat menggerakkan pikiran saudara ke arah negatif atau terpengaruh. Dan siapkan diri kita akan peristiwa itu terjadi ya. Sedia payung sebelum hujan. Selalu siapkan diri saudara supaya berakhir dengan aktivitas yang memicu pikiran positif ya, seperti mengerjakan karya kreatif ya, meluangkan waktu bersama keluarga atau membaca buku atau belajar kepada orang lain, atau kita berkumpul dengan orang-orang yang positif ya, orang-orang yang positif menurut perspektif yang baik. Nah, sehingga kita bisa menyibukkan diri dengan memikirkan hal-hal yang saudara sukai. Dan luangkan waktu sejenak setiap harinya untuk mengambil istirahat dan mensyukuri hidup ya. Mensyukuri hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, apa saja itu kita syukuri ya. Berhati-hatilah pada pikiran saudara selama momen pemicu berlangsung. Nah, sekali lagi, jangan mencoba-coba menghakimi atau mengkritik diri sendiri. Nah, yang ke-11 kita lanjutkan. Lakukan meditasi duduk bersila ya. Untuk menenangkan pikiran kita. Sesibuk apapun, carilah waktu untuk bermeditasi setiap hari walau hanya 3 atau 5 menit. Nah, khususnya pada hari-hari ketika pikiran saudara sangat sulit dikendalikan. Meditasi ya bahkan terbukti bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan jantung. Meditasi dilambari dengan kita berdoa. Nah, untuk itu kepada saudara semua, kita sudah menginjak mau sesi yang terakhir, yaitu yang ke-12. Rangkai kembali pikiran saudara dalam cara yang positif dan hati-hati. Insya Allah cara ini akan membantu pikiran menyesuaikan diri dengan dunia sekitar, sehingga saudara dapat memahaminya dengan lebih baik. Nah, contohnya daripada mencemaskan orang lain ya, atau mencemaskan bos yang akan memecat kita karena tidak menyukai kita, pahami bahwa ia juga memikirkan nasib karyawan lain ya, perusahaannya, atasannya sendiri ya, dan sebagainya. Pada dasarnya ini bukan menyangkut perasaannya tentang saudara saja, tapi menyangkut umum semua orang. Nah,
Jadi jangan merasa saudara dianaktirikan, itu saja pikiran kita itu. Kalau kita merasa dianaktirikan ya, maka kita sulit untuk bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, yang terakhir, yang ke-13, sadarlah, ada banyak hal yang memang di luar kendali kita. Jangan terobsesi pada hal-hal yang sudah pasti tidak dapat kita kendalikan. Nah, seperti mencoba mengendalikan orang lain, lebih baik fokus pada diri sendiri saja. Untuk saat ini, dalam memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali, ingatkan diri kita bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah diri Anda sendiri, ya, diri kita sendiri. Bukan berarti saudara tidak boleh mencoba atau menciptakan dampak pada lingkungan sekitar. Justru saudara selalu mampu menciptakan dampak terbesar pada pikiran kita sendiri, yang nantinya ikut berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, untuk mengendalikan pikiran ini, jika diterapkan ya 1-13 ya, walaupun tidak semuanya, tapi walaupun 1 atau sampai 5 atau apa bertahap ya, dapat membantu kita untuk memperkuat pikiran kita dan menuntun saudara untuk mencapai kontrol diri. Jika bertujuan untuk mencapai sesuatu ya, mencapai sesuatu, segera ambil tindakan. Nah, hal ini yang sesi pertama, bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran orang lain, mempengaruhi pikiran orang lain ya, tanpa kita menyentuh dia. Nah, inilah awal-awal untuk memulainya. 1-13 ini, bila saudara menguasainya atau memilikinya, setidaknya ya bisa menerapkannya walaupun tidak 100%, perubahan hidup saudara dengan sendirinya akan semakin drastis, dan tidak akan saudara sadari bahwa tiba-tiba saudara bisa mempengaruhi orang lain ya. Jadi tidak melulu amalan, tidak melulu mantra. Mantra tanpa kita melakukan cara teknik ini akan sulit untuk berjalan ya. Bagaimana bisa berjalan? Hanya mantra saja tanpa melakukan aktivitas secara fisik seperti cara yang 1-13 ini ya. Dengan mantra apapun, kalau kita sudah menguasai 1-13 itu sangat mudah sekali. Kita tidak akan sadar bahwa kita sudah bisa mengendalikan pikiran orang lain tanpa kita mempunyai nafsu untuk mengendalikan orang lain. Tapi dengan sendirinya orang lain itu akan terpengaruh omongan kita ya, tanpa kita berniat untuk memengaruhinya. Ini luar biasanya ya. Ilmu ini tidak akan hilang, bisa saudara terapkan mulai hari ini. Latihlah pelan-pelan ya. Satu-satu dulu ya, 1-13 terapkan pelan-pelan ya, bertahap, dan rasakan hasilnya. Bila saudara sudah memahami untuk mengendalikan pikiran orang lain, jangankan lawan jenis ya, siapapun yang saudara kehendaki dengan sendirinya akan menuruti saudara tanpa kita membaca doa atau amalan. Semoga sesi yang kedua ini, yang terakhir ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya, terutama saudara yang selama ini merasa minder, yang selama ini selalu kalah dalam segala hal. Nah, ambil ilmu ini untuk mengendalikan pikiran orang lain agar saudara menjadi sang juara di sekitar kita. Silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan dan silakan diabaikan bagi saudara yang tidak berkenan. Jadikan sebagai referensi. Siapa tahu suatu hari nanti saudara membutuhkan ilmu ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Ikutin terus channel Mbah Salim. Salam live streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.